Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Cindy Purniawati, saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Hoso. Di video ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati laut. Yang pertama, ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala tergenang air. Di sini ada 4 gambar, yaitu yang pertama hutan mangrove, yang kedua itu estuaria, yang ketiga itu pantai, yang keempat itu pulau-pulau kecil. Hutan mangrove, karakteristik parameter lingkungan utama hutan mangrove di Indonesia. Karakteristik yang pertama itu tipe hutan tropika dan subtropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Tipe komunitas hutan mangrove. Klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi dan di Florida, USA. Yang pertama itu hutan delta over white forest. Yang kedua itu hutan tepi di pantai (fring forest). Yang ketiga itu hutan tepi sungai (riverine forest). Yang keempat itu hutan dataran (basin forest). Yang kelima itu hammocks forest. 6 itu hutan semak (scoop forest). 6 tipe komunitas mangrove. Di sini ada contoh gambar-gambar mangrove. Klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama itu delta, terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Yang kedua, dataran lumpur terletak di pinggiran pantai. Yang ketiga itu dataran pulau, berbentuk sebuah pulau-pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Yang keempat itu dataran pantai habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Di sini ada gambar yang pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan yang terdiri dari zona Avicennia dan Seniratia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizophora dan Prugiohera. Adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Yang pertama itu perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyagang atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua itu berdaun kuat dan mengandung banyak air. Yang ketiga itu mempunyai banyak jaringan internal penyimpanan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Parameter lingkungan utama. Yang pertama itu suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolisme vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari A. Frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. B. Frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. C. Tingkat evaporasi ke atmosfer. Yang kedua itu pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait meliputi input dari ion mineral anorganik, bahan yang organik dan pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaringan makanan yang berbasis detritus, konsentrasi
relatif, dan rasio. Optimal nutrimal yang diperlukan tentukan oleh A. Frekuensi, jumlah, dan lamanya penggangan oleh air asin atau air tawar. B. Dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Yang ketiga itu stabilitas substrat. Diatur oleh pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel, turbulensi, dan kecepatan aliran air tawar. Hutan mangrove di Indonesia. Yang pertama itu Bako Rhizophora sp. Yang kedua itu api-api dalam kurung Avicennia sp. Yang ketiga itu pedada dalam kurung Soniaratia sp. Yang keempat itu tanjang dalam kurung Bruguera sp. Yang kelima itu nyirih dalam kurung Exlocarpus sp. Yang keenam itu tengar dalam kurung Chiriops sp. Yang ketujuh itu buta-buta Exchoria sp. Yang ke-8 itu Nympha enpa frutescens. Estuaria yang pertama itu karakteristik, yang kedua itu parameter lingkungan utama, yang ketiga itu estuaria di Indonesia. Karakteristik yang pertama itu estuaria merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Didominasi substrat terlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar maupun air laut. Berdasarkan aliran dan pencampurannya, estuaria dikelompokkan menjadi yang pertama itu tipe A memiliki kisaran pasang surut yang kecil namun memiliki aliran air tawar yang besar. Lapisan air laut ada di bawah lapisan di sungai sehingga pencampuran secara vertikal keduanya relatif kecil. Yang kedua itu tipe B memiliki kisaran pasang surut yang lebih besar sehingga gerakan massa air laut melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Pencampuran kedua lapisan TSB disebabkan garia, kariolis hingga air tawar yang mengalir keluar. Estuaria dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di bumi selatan. Tipe C aliran air tawar berkurang namun sebaliknya massa air laut menjadi dominan, akibatnya massa air tawar akan mengalir di kanan estuaria sehingga lebar estuaria semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Yang keempat itu tipe D memiliki aliran pasang surut yang besar sehingga air tawar dan air laut bercampur secara sempurna. Biasanya tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsungan intensif sehingga kondisi salinitas homogen. Parameter lingkungan utama, sirkulasi air tergantung pada kisaran pasang surut, pencampuran vertikal di antara air tawar dan air laut, serta topografi dasar. Yang kedua itu partikel. Tersuspensi khususnya terkandung dalam aliran sungai akan masuk dan terakumulasi di estuaria karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan, maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pendangkalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. 3. Bahan polutan masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuaria dan perairan pantai di sekitarnya. Kandungan polutan yang tinggi menyebabkan kematian dan menurunkan tingkat produktivitas, misalnya polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Estuaria di Indonesia. Ekosistem estuaria terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai dalam kurung DAS. Akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di
di dekat estuaria dapat menopang dan pendapatan keluarga. Estuaria Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Karakteristik pantai di Indonesia. Karakteristik pantai memiliki ciri-ciri: A. Sistem perkaraan yang menancap dalam. B. Mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan anggina, dan suhu tanah yang tinggi. C. Menghasilkan buah yang dapat terampung. Ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama itu zona bagian atas dihuni oleh kepiting, ghost atau crab, amphipoda dan crustacea. Yang kedua itu zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Yang ketiga itu zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong gastropoda, kepiting hipit, crab, dan bulu babi. 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama itu zona bagian atas dihuni oleh kepiting, ghost atau crab, amphipoda, dan crustacea. Yang kedua itu zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Yang ketiga itu zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong gastropoda, kepiting, hipit, crab, dan bulu babi. Pantai di Indonesia, yang pertama itu pantai terjal berbatu, terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Contohnya itu pantai barat, Sumatera, pantai selatan, Jawa, pantai selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote bagian timur, Pulau Seram utara, dan utara Papua. 2. Pantai landai dan datar. Ditemukan di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padahal dan hutan lahan basah. Yang ketiga itu pantai dengan bukti pasir terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal. Bukit pasir dapat mengalami pengerasaan apabila puncaknya kering dipengaruhi oleh butiran di air laut. Contohnya itu pantai bagian barat Sumatera Selatan, Jawa, Partis dan Kulon Progo, dan utara Madura. Pantai lurus di daratan pantai yang tandus ditutupi oleh sedimen lumpur hingga pasir kasar yang merupakan fase awal berkembangnya pantai yang bercelan dan bukti pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca. Contohnya pantai barat Sumatera Selatan, Jawa, Bali, sampai Flores. Yang kelima itu pantai berbatu. Dicirikan adanya belahan batu kadas organisme hidup di permukaan. Beberapa organisme bentik yang jumpai ornemena laut, siput, remis, tertib binatang laut, spon, dan berbagai jenis rumput laut. Pantai yang terbentuk karena adanya erosi sedimen yang terangkul oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai, dapat mengalami perubahan dari musim ke musim baik alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Pulau-pulau kecil, yang pertama itu karakteristik, yang kedua itu parameter lingkungan utama, yang ketiga itu pulau-pulau kecil Indonesia. Parameter lingkungan utama yang pertama itu ketersediaan sumber di air tawar berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah daratan. Keberadaan pantai pulau-pulau kecil TSB mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk dan menunjang pengembangan potensi kepariwisataan di wilayah tersebut. Yang kedua itu kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau kecil tidak memiliki vegetasi pantai yang luas sehingga daerah pantainya sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Apabila vegetasi yang melindungi pantai hilang maka akan terjadi intrusi air laut.
Pulau-pulau kecil Indonesia. Jumlah gugusan pulau kecil Indonesia ada 116 gugus pulau, 50 buah gugusnya berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur. KLH 1997. Ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air. Yang pertama itu formasi Piscifera umumnya terdapat di belakang pantai berpasir, didominasi oleh vegetasi pionir khususnya kangkung laut Ipomea Piscifera. Yang kedua itu formasi Barringonics berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir, di mana formasi Piscifera tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini tidak ditumbuhi oleh komunitas rumputan dan belukar. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya harap semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih.